Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Selamat datang di podcast Nilai Berakhlak. Bersama kami dari grup 1 kelompok pembelajaran 14A Latsar CPNS tahun 2026. Saya Lia Amelia akan memandu berjalannya podcast. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan di era perubahan cepat seperti sekarang, yaitu bagaimana KPU dapat tetap menjadi pilihan masyarakat dan berdaya saing, khususnya melalui penerapan nilai berakhlak yaitu adaptif. Sebagai bagian dari core values ASN, berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi pedoman perilaku. Salah satu nilai yang sangat penting di era digital dan disrupsi saat ini adalah adaptif, yaitu kemampuan untuk terus berinovasi, responsif terhadap perubahan, dan terbuka terhadap pembaruan. Untuk membahas hal ini, telah hadir bersama kita Bapak Mahbub Ali Muhyar SIP, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Oke, Kita perkenalan dulu ya Bapak. silahkan. Sudah berapa lama Bapak bekerja di KPU Pak? Sudah cukup lama. Sejak pemilu 2004 sudah bekerja di Sekretariat KPU. 2002, Sudah 20 tahun lebih ya iya, Pak. 2003 saya masuk waktu masih disebut Sekretariat Perwakilan KPU Kabupaten. Oke, boleh diceritakan mungkin Bapak secara singkat bagaimana perjalanan karir Bapak hingga bisa berada di posisi saat ini? Iya, pada saat 2003 itu belum PNS, masih honorer. Nanti 2008 terangkat menjadi CPNS. Tetapi belum CPNS KPU pusat. Saya masuk di barisan CPNS daerah. Nanti 2009 menjadi PNS daerah, tapi tempat bertugas tetap dari 2004, dari 2023, 2003 sampai 2009 itu tetap di lingkungan KPU eh, Kabupaten. Saat itu di KPU Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nanti 2016 mulai proses alih status dari PNS daerah menjadi PNS pusat dan 2019 eh, terbit SK status alih dari PNS daerah menjadi PNS pusat. Nanti 2022 berpindah tugas ke KPU Kabupaten Ciamis. Jadi sejak 2011 saya sudah menduduki jabatan masih 3B itu waktu sebagai PJ Kasubag, nanti 3C baru Kasubag hukum saat itu nomenklaturnya. Ya, begitu perkembangannya. Cukup panjang saya di subbagian hukum, kemudian pindah ke Ciamis, subbagian Parmas SDM, kemudian hukum SDM, kemudian beralih ke teknis, teknis Parmas, beralih lagi menjadi teknis hukum. Kira-kira begitu. Oke, wah, kisah perjalanan dan perjuangan yang sangat panjang dan menarik ya Pak. Ya, Bisa jadi motivasi juga nih untuk kita para CPNS. saya kira Oke, begitu. ya, kita ke pertanyaan pertama nih Pak sebagai pembuka diskusi inti. Ya. Menurut Bapak, bagaimana tantangan KPU saat ini dalam menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan teknologi, sosial, dan politik yang begitu cepat? Silakan Bapak. Baik, ini mau jawaban pendek atau jawaban panjang ini?
Jawaban pendek, jawaban panjang boleh Pak. Ilmunya Ya, pasti tetap bermanfaat buat kita. saya mengutip ya, mengutip, eh, memperhatikan peraturan KPU nomor 5 tahun 2025 tentang rencana strategis KPU tahun 2025-2029, eh, terkait dengan tantangan. KPU RI, KPU itu sudah mencatat dan menyatakan ada 14 tantangan yang berbau ancaman sampai dengan sekedar tantangan saja. Jadi, eh, tapi sebelum itu, saya ingin menyebutkan supaya kita paham, eh, mana sih bukti bahwa publik memberikan kepercayaan, sehingga kalimat pertanyaannya Teh Lia adalah, eh, dalam menjaga kepercayaan publik. Jadi, eh, ada jejak yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa publik negeri ini percaya kepada KPU. Dan itu kita harus jaga, eh, kepercayaan tersebut. Terus tantangannya seperti apa? Kira-kira begitu petanya. Nah, eh, bukti atau jejak bahwa publik percaya kepada KPU itu bisa dilihat dari, pertama, hasil aspirasi masyarakat terkait kinerja lembaga KPU. Dari 2022 sampai dengan 2024, publik negeri ini percaya bahwa, ini berdasarkan indeks kepuasan masyarakat, bahwa KPU itu memiliki kinerja yang baik. Eh, Nilai indeks kepuasan masyarakat itu 3,39 dari skema 4, bukan dari skema 10, skema 4. Kalau dikonversi dengan pengukuran indeks, yang sekarang berlaku pakai skala 10, angka 3,39 itu berada di posisi 84,76. Jadi mutu pelayanan B, kinerja unit pelayanan B, baik ya. Eh, ini harus dijaga. Jejak pertama dari hasil, aspirasi masyarakat, indeks kepuasan itu menunjukkan kita di posisi yang baik, dan itu kita harus jaga. Jejak bahwa publik percaya kepada KPU dan itu harus dijaga juga dapat dilihat dari keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Eh, Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih itu core business, salah satu core business KPU, yaitu data pemilih, itu berlangsung tepat waktu, itu 2024. Publik percaya angka DPT yang telah ditetapkan oleh KPU itu yes. Sehingga tidak harus ada perubahan-perubahan menjadi DPT perubahan pertama, DPT perubahan kedua, sampai pernah kita DPT revisi 4. Sudah DPT direvisi lagi 4 kali, gitu. Kebayang kan? Jadi stakeholder, eh, yang terkait dengan KPU, masyarakat dan stakeholder di pemilu 2024 itu percaya kepada KPU. Eh, Penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU, yes. Yang kedua, efisiensi pengadaan logistik. Jadi, pemilu yang lalu ada 2 tahap pengadaan logistik, tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama, KPU mampu mencatatkan efisiensi sebesar 42%. Jadi dari 100% alokasi belanja,
42% kagak dibelanja. Totalnya itu 225 miliar lebih, bayangkan kan. Di tahap kedua, KPU mampu melakukan efisiensi sebesar 18,27%. Karena itu, ini juga core bisnis kita nih, logistik. Lebih lebih spesifik, sekretariat. Sekretariat itu bertanggung jawab di logistik pemilu pemilihan. Jadi kalau mampu mengembangkan efisiensi, membentuk efisiensi dengan tingkat seperti itu, ya publik mana yang kagak percaya? Kira-kira begitu. Eh, Kemudian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU. Jadi meskipun undang-undang yang eksis sekarang perubahannya menyebut sengketa proses dan sengketa hasil, dan sengketa proses ini agak sulit dicatat detailnya karena hampir di setiap kabupaten kota di negeri ini sengketa proses biasa berlangsung. Tetapi sengketa hasil, eh, terutama yang PHPU itu yang di MK, itu jelas bahwa penyelesaian perselisihan hasil itu eh, dari 297 perkara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten kota, MK mengabulkan 44 perkara dan 6 diantaranya mengabulkan seluruh permohonan dan 38 itu mengabulkan sebagian permohonan dari 297. Dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu Pilpres, permohonan sengketa hasil Pilpres tidak ada yang dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa eh, 297, 44 yang dikabulkan. Itu angka yang ya tidak 30% sama sekali. Dan itu capaian yang luar biasa. Artinya para pihak, publik dan para pihak, stakeholder KPU, itu percaya bahwa hasil pemilu yang diselenggarakan oleh KPU itu meskipun diperhadapkan di MK, hanya sekian persen yang memang butuh koreksi dan tindak lanjut putusan. Teman-teman sekalian, terakhir ini untuk calon PNS yang akan jadi PNS, insya Allah di lingkungan KPU, 2024 jejak yang menunjukkan kepercayaan publik kepada KPU itu luar biasa, itu paling tidak eh, penghargaan yang diberikan ke KPU. Indeks nilai survei penilaian integritas KPU itu dapat skor indeks 74,49%. Itu angka yang eh, tinggi dari Cukup bagus rata-rata ya, Pak. nasional 71,94. Kemudian penghargaan dari MURI terkait dengan langkah KPU di dalam pendidikan pemilih. Jadi pemilu 2024 menurut MURI layak dicatat sebagai rekor karena menyelenggarakan agenda, ini juga salah satu core bisnis KPU, yaitu pendidikan pemilih. Logistik core bisnis, pendaftaran pemilih core bisnis, pendidikan pemilih juga core bisnis. Dan rekor ini menjadi sangat luar biasa karena bukan hanya jumlah warga masyarakat yang dicapai, tapi juga kelompok-kelompok. Bayangkan 438 perguruan tinggi itu terlibat di dalam agenda pendidikan sosialisasi. Kemudian ada penganugerahan Anugerah Reksabanda. Anugerah Reksabanda ini adalah terkait dengan barang milik negara. Jadi KPU RI, KPU itu dianggap memiliki kualitas pelaporan barang milik negara yang baik.
sehingga layak menerima anugerah Reksa Banda. Ini juga core Ya, bisnis, terutama berarti bagi sekretariat. Hmm, ya banyak sekali ya Pak banyak penghargaan yang sudah didapatkan KPU. Jadi itu. memang tantangan KPU saat ini bukan hanya menyelenggarakan pemilu ya Pak, tetapi Yes. juga memastikan lembaga tetap relevan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Oke Bapak, sebelum Ya. ke pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Pak, di-cut dulu. Nah, udah. Pas juga jeda jeda azan ya, jadi pas sekali. Iya. Bapak mohon maaf sebelumnya. Tadi kan Silahkan. Bapak eh, ada ini ya, mau jawaban panjang atau jawaban pendek. Setelah dipertimbangkan perihal durasi video, Mhm. mungkin nanti jawaban pertanyaan ke depannya kita pilih Pendek-pendek. yang lebih pendek saja, Pak. Oke, oke. Iya, oke. Apa sudah bisa dilanjutkan, Pak? Silakan dilanjutkan. Oke. Oke, kita masuk pada nilai utama yang kita angkat hari ini, yaitu adaptif. Nah, bagaimana nih Pak penerapan nilai adaptif di lingkungan KPU dapat membantu instansi ini tetap menjadi pilihan masyarakat? Silahkan Pak. Yang pertama, eh, bagaimana KPU tetap mengembangkan jalinan kerjasama dan dukungan para pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, baik pra pemilu pemilihan maupun proses dan pascanya. Yang kedua, bagaimana KPU mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM KPU yang profesional dan berintegritas. Karena eh, ya eh, citra itu penting, tapi sebetulnya selain citra, reputasi itu penting. Jadi kalau citra publiknya wah, tetapi sebenarnya reputasinya kosong, pada akhirnya akan gugur juga. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan lebih lanjut, mengoptimalkan dukungan teknologi informasi eh, dalam mendukung kinerja. Yang keempat, tentu saja meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi informasi terkait regulasi KPU, regulasi hukum kepemiluan terutama. Dan terakhir, bagaimana KPU mengembangkan tata kelola dukungan sarana prasarana kerja yang baik. Saya kira itu, kalau kita mau beradaptasi atau mengembangkan menjadi satker, menjadi lembaga yang adaptif ke depan. Tanpa 5 poin ini, paling tidak 5, sulit kita melakukan adaptasi. Ya kan zamannya katanya pakai basis teknologi. Terus sarana Betul. prasarananya pas-pasan. Terus gimana kita bisa adaptif? Katanya sekarang era kepemimpinan adaptif sekaligus transformatif. Basisnya adalah kolaborasi dan inovasi. Nah, kalau SDM-nya pas-pasan, nggak pede, nggak bisa mampu mengembangkan dan membentuk inovasi-inovasi yang oleh kita sendiri, apalagi oleh para pihak mampu memecahkan solusi, menghadirkan solusi, sulit mengembangkan PNS yang adaptif atau apalagi kelembagaan yang adaptif. Itu jawaban pendeknya. Dari penjelasan tersebut, kita bisa memahami bahwa sikap adaptif ini menjadi kunci agar KPU tetap relevan di mata masyarakat ya Pak. Oke, kita Persis. ke pertanyaan selanjutnya. Jika kita bicara soal adaptasi, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya transformasi digital seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, Oke. sejauh mana sih Pak digitalisasi sistem pemilu, pelayanan informasi publik, atau penggunaan media sosial menjadi bentuk nyata sikap adaptif di KPU ini? Silahkan Pak. Eh,
KPU itu paling tidak terkait dengan digitalisasi ini, itu masuk dalam lembaga yang paling aktif di dalam melaporkan dan mengembangkan SPBE. Sistem apa sih SPBE? Berbasis elektronik ya. Jadi eh, dan KPU kita itu masuk dalam lembaga yang sudah beriso terkait dengan standar teknologi. Jadi eh, sebetulnya eh, terutama misalnya kayak media sosial kita. Jangan heran kalau kemudian ada template seragam tuh. Di Parmas itu dikembangkan template seragam. Di JDIH juga suruh pakai template seragam. Sebetulnya itu dalam rangka mendorong selain penyesuaian terhadap standarisasi seluruh satker negeri ini, juga di dalam upaya mendorong eh, langkah koreksi. Jadi kalau ada apa akun media sosial palsu itu mudah dikenali. Wah, itu bukan KPU beneran. Kenapa? Karena kelihatan kok. ISO-nya itu mulai dari ISO 27001 2022, standar internasional keamanan informasi, sampai dengan sertifikat ISO 9001 2015, standar manajemen mutu. Jadi eh, bagi dalam pandangan saya ya, dari sisi ini sebenarnya KPU punya kekuatan yang luar biasa. Gitu. Oke, artinya digitalisasi ini bukan hanya soal penggunaan teknologi ya, Pak, tetapi juga bagian dari strategi adaptif itu sendiri. Persis. Oke, ya, saat ini pemilih ini kan Pak didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z ya Pak, yang Ya. memiliki karakteristik kritis, cepat, dan digital minded. Nah, Mm-mm. bagaimana KPU dapat beradaptasi dengan karakter pemilih generasi muda agar tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat? Silahkan Pak. Iya, eh, karakter pemilih kita memang mengalami perubahan dan saya kira tidak ada pilihan lain kecuali KPU juga mengembangkan eh, pemanfaatan teknologi dan dalam aspek ini eh, KPU RI kita sama-sama semuanya itu mesti canggih menggunakan media sosial. Jadi eh, ya tidak semua suka TikTok, berarti YouTube. Tidak semua rajin buka YouTube, Facebook. Kalau tidak Facebook, Instagram. Karena itu, baik website Satker kita maupun website KPU RI itu selalu dibarengi dengan link media sosial. Itu sebenarnya adaptasi terhadap ya karakter pemilih kita. Termasuk konten-konten yang disiapkan mestinya memang lebih lebih banyak lagi direproduksi yang akrab dan saya lihat karena KPU RI dalam kaitan ini di 2024 itu telah menunjukkan sebagai lembaga yang teraktif sekaligus lembaga yang paling interaktif. Jadi penganugerahan Parhubmas yang biasa digelar bagi instansi pemerintah, KPU itu menerima penghargaan tertinggi di tahun 2024. Jadi eh, jaga saja apa yang sudah ada, ikuti arahan yang tersedia, pastikan kita berkontribusi untuk ritme, irama itu sama. Oh iya, terkait dengan hal ini ya, eh, adik-adik mungkin belum belum tahu eh, salah satu penjaga
Karena sebetulnya bukan hanya generasi Z yang pakai teknologi. Sekarang orang tua juga sudah pakai itu. Makanya kalau ada kasus, itu perintah komandan Parmas itu jelas. Jangan direspon. Nanti 2 hari kemudian unggah bagian ini. Prak, makanya seluruh Indonesia seragam unggahannya. Itu sebetulnya adalah bagian dari upaya penggunaan teknologi informasi sampai pada level pembentukan opini. Jadi kalau tadi disebut ya kayak podcast ini kan sebenarnya bagaimana yang suka berlama-lama di pakai handphone dan seterusnya. Bagaimana kalau ini diisi dengan informasi-informasi yang menghibur, mendidik, saya kira luar biasa. Itu pandangan yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi dari pendekatan komunikasi yang lebih kreatif seperti tadi, kita Yes. akan mempost di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan hampir semua media sosial. Kemudian kita membuat konten yang lebih kreatif, edukatif. Itu menjadi bagian penting dari strategi adaptif ini ya, Pak. Dengan Persis. memahami karakter pemilih, KPU dapat membangun kedekatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Itu dia. Selain pelayanan publik, nilai adaptif juga berkaitan dengan tata kelola internal. Nah, bagaimana peningkatan kapasitas SDM dan budaya kerja di lingkungan KPU dapat mencerminkan nilai adaptif itu sendiri, Pak? Silahkan. Oke, saya ulangi, kurang lebih sama jawabannya seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Eh, Salah satu tantangan di KPU adalah heterogenitas personil SDM kita. Jadi di samping itu juga ada kenyataan bahwa tidak semuanya satker di lingkungan KPU itu sama dan setara terkait dengan sarana prasarana. Oleh karena itu, kalau kita mau beradaptasi, memiliki kemampuan adaptif yang tinggi, dua hal ini penting untuk didorong. Dan dalam rangka mendorong ini, tentu eh, penyetaraan melalui pembelajaran tentang literasi digital, pemahaman yang kuat tentang literasi digital, karena tidak bisa instrumen teknologi tidak dipakai di dalam beradaptasi dengan perkembangan lingkungan, dan itu hanya memungkinkan kalau memang dukungan sarana prasarananya bagus. Baru kemudian nanti budaya kerja yang berbasis pada pemanfaatan teknologi ini juga penting dikembangkan. Dan itulah nilai strategis dari pemahaman literasi digital. Jadi mendorong peningkatan kapasitas SDM dan budaya kerja yang berbasis pada teknologi, penggunaan teknologi informasi itu memang menjadi salah satu PR di tengah heterogenitas personel SDM kita dan ketidak atau kebelum merataan sarana dan prasarana teknologi informasi terutama sebagai peralatan kerja di lingkungan kita. Saya kira itu poin dasar, ya sehebat-hebatnya Bung Alvin satu, ada dua Alvin. Kalau peralatan kerjanya pas-pasan juga pening kepalanya, biar kreatif kayak apa kan. Kalau Teh Lia punya kemampuan membuat konten konten-konten, tapi peralatan kerjanya pas-pasan, jaringan di kantornya lelet, ya sama aja. Karena itu Kurang maksimal ya, Pak. tetap akan problem dan itu bisa jadi bumerang bagi publik. Alih-alih menunggu dan sebagai sarana prasarana membangun kepercayaan dan intimasi, justru menjadi sumber persoalan. Ini KPU aneh ini, seminggu sekali itu pun lelet, ya kan repot, nggak Betul. bisa. Oke, berarti kita sebagai ASN harus terus meningkatkan kompetensi literasi digital ya Pak, dan kita harus selalu terbuka terhadap masukan, terutama perkembangan teknologi sebagai wujud nyata sikap adaptif dalam organisasi. Persis. Dan Oke, itu sebagai it-
Hmm, itu kan salah satu materi dasar di dalam literasi digital. Jadi orang yang paham, kan ada 5 basis literasi ya. Jadi selain literasi budaya, eh, yang juga tidak kalah pentingnya sebenarnya literasi digital. Dan betul, Pak. itu menurut saya adalah, kalau kita bicara nilai adaptif di dalam berakhlak, itu instrumen yang paling nyata bahwa kita mampu beradaptasi, kira-kira begitu. Soalnya kalau tidak ngerti digital, kita dianggap tidak bisa adaptif nih, kira-kira begitu. Ya, betul. Nah, Pak, sebagai penutup diskusi hari ini, tadi Oke. Bapak menyebutkan PKPU nomor 5 tahun 2025 yang mengatur tentang rencana strategis KPU untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 yang ditetapkan pada akhir tahun lalu. Nah, Oke. melihat dinamika demokrasi ke depan yang tentunya akan semakin kompleks, bagaimana langkah strategis dalam PKPU tersebut untuk tetap bisa berdaya saing dan menjadi instansi yang selalu dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama sebenarnya dalam pandangan saya, bagaimana memastikan eh, terutama bagian SWOT di dalam Renstra ini terinternalisasi dan diterima secara rela hati, sejumlah kelemahan dan diklaim. Jadi kalau di Renstra dalam analisis SWOT disebutkan sebagai peluang ataupun kekuatan, kita harus pede tuh. Dan itu terinternalisasi di dalam keyakinan diri setiap PNS di lingkungan KPU. Kan menjadi problematik kalau misalnya KPU RI menyebutkan bahwa salah satu kekuatan KPU adalah lembaga yang mandiri. Terus kita nggak percaya diri. Sampai ke bawah, ekspresi kemandirian itu nggak nampak. Ini persoalan, ini KPU mengklaim kemandirian lembaga adalah kekuatan, kok enggak tuh, kira-kira gitu. Nah, begitu juga dengan kalau di Renstra kita dinyatakan bahwa ini ancaman, kita nggak bisa mengabaikan. Harus terinternalisasi di dalam setiap individu pegawai bahwa ada identifikasi eh, sejumlah butir adalah ancaman. Misalnya besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tingginya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Kita harus waspada. Kenapa? Karena ini sudah dinyatakan sebagai satu ancaman, tantangan. Kalau kita mengatakan enggak, eh, enggak kompleks kok kita, itu ada problem di kapasitas pengetahuan kita. Jadi kalau ada pegawai di lingkungan KPU itu mengatakan bahwa enak ya kerja di KPU, sederhana, simple. Terus kita mengamininya dengan serta-merta. Iya, itu tanda-tanda bahwa kita tidak ngerti core bisnis dan ruang lingkup kita. Karena itu harus diinternalisasi bahwa meskipun kita merasa, iya enak, harus ada cara pandang. Terus kenapa KPU bilang besar kompleksitas kira-kira itu? Maka kita harus memacu diri. Sebetulnya ada dimensi apa yang kemudian kelembagaan kita menyebut besarnya kompleksitas pekerjaan, tapi kok kita merasa santai-santai aja kira-kira gitu. Supaya setiap kita kemudian menyadari. Jadi kan begini, buat kita-kita yang pengetahuannya pas-pasan, gajah itu ya seperti telinga kira-kira gitu. Atau kebetulan pegang belalai, ya gajah itu belalai. KPU itu panjang. Padahal gajah itu ya seutuhnya gajah. Karena itu setiap personil di lingkungan KPU mesti bersepakat terlebih dulu, paling tidak pada tingkat kemudian memahami. eh, Kalau kemudian kita nggak terlalu, kalau saya itu lebih karena kita sudah membaca gambaran besarnya.
bukan karena kita mengecilkan dan tidak mau tahu apa gambaran besarnya. Misalnya nih, pegawai belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun. Ini adalah tantangan, ancaman yang sudah dinyatakan. Nah, kalau kemudian kita bilang, enggak kok, kita udah apa teknologi terbaru kita udah tahu. Ini problem. Mungkin problemnya ada pada mengajak yang lain karena kita sudah tahu dan memang teknologi terbaru yang saya pakai mungkin teman yang lain kira-kira gitu. Karena kalau ini tidak, percaya saja eh, apa yang disebut sebagai menatap ke depan, ini KPU kan begini ceritanya nih ya. Di awal-awal itu KPU setengah mati. Anggarannya juga berbasis Pemda, personil SDM-nya juga kiriman dari Pemda, para pemerintahan Pemda dikirim untuk menjadi sekretariat KPU kabupaten kota. Eh, Kemudian ada masa di mana personil sekretariat KPU berkonflik antara kiriman dari Pemda dengan para PNS yang rekrutmen RI. Nah, sekarang kita punya personil yang semuanya adalah PNS pusat. Eh, dan kalau kita kemudian tampilannya seperti PNS Pemda lagi, ya statusnya PNS pusat tapi tunduknya kepada kepala daerah. Itu kan tanda-tanda PNS daerah. Nah, itu maksud saya ya. Jadi padahal dalam dalam eh, identifikasi KPU dulu itu dianggap sebagai kelemahan. Sampai hari ini pun masih dipandang sebagai tantangan. Tantangan adanya sikap mental di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kota yang punya kecenderungan untuk eh, berkoneksi ketundukan, bukan kemandirian berkolaborasi, tapi ketundukan kepada birokrasi pemerintahan daerah. Nah, ini Ya, berarti harus diantisipasi. ya berarti kita ini harus percaya diri sebagai lembaga yang mandiri ya Pak, seperti yang Bapak tadi sebutkan. Kemudian kita juga harus waspada terhadap ancaman dan memacu diri untuk mau tahu dan terus belajar. Yes, Oke, jadi Bapak. saya kira itu yang harus dilakukan teman-teman dan bukan hanya lembaga mandiri. KPU itu punya sejumlah kekuatan dan itu diakui sebagai kekuatan. Nah, teman-teman harus menginternalisasi ini. Apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi peluang, itu semua diinternalisasi, dirasakan, diresapi, baru kita akan bisa menggelar agenda strategis 5 tahun ke depan dengan lebih baik. Oke, Begitu. ya. Nah, dari perbincangan kita hari ini, kita dapat Silahkan. memahami bahwa agar tetap menjadi pilihan masyarakat yang berdaya saing, KPU itu perlu responsif terhadap perubahan zaman, perlu meningkatkan kualitas SDM, perlu konsisten menerapkan nilai berakhlak, terutama adaptif ini, dan tentunya dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, ya Pak. Yes. Karena pada akhirnya demokrasi yang kuat membutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, terpercaya, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke Bapak, terima kasih banyak kepada Bapak Mahbub atas wawasan dan pandangannya yang sangat inspiratif dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Lia Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap Terima semangat kasih. dan terus berkontribusi untuk demokrasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.